Indeks harga saham gabungan masih melanjutkan koreksinya setelah kemarin anjlok 4,4%, meninggalkan level psikologis 7.000 akibat derasnya aksi jual investor asing. Dan hari ini IHSG semakin menjauhi level 7.000 dengan ditutup di final level 6.019, terjadi pelemahan 1,3%. Transaksi hari ini cukup ramai sebesar lebih dari 22 triliun. Dan kita lihat dari ke-11 sektor, ada sektor consumer, transportasi dan logistik, lalu kesehatan dan perindustrian saja yang berada di zona hijau, masing-masing dengan penguatan 1,6% dan 1,1%, 0,47% dan perindustrian 0,05%. Dan yang paling terkoreksi ada di teknologi yang terkoreksi 4,61. Ya, koreksi yang terjadi di bursa global minggu lalu tidak terjadi di pasar domestik karena kita ketahui kita tengah libur lebaran sehingga memang pergerakan IHSG sekarang tengah berada dalam posisi adjust seiring The Fed meningkatkan langkah pengetatan kuantitatifnya. Dan sentimen eksternal lainnya yang mempengaruhi dropnya IHSG yaitu yield US Treasury tenor 10 tahun naik menjadi 3,06%. Kondisi ini memicu larinya investor asing untuk balik kampung ke negaranya untuk menaruh asetnya karena dinilai lebih aman dan menguntungkan. Dan kita lihat ada ini yield US Treasury tenor 10 tahun kita lihat berada di 3,064, ini yang tertinggi sejak tahun 2018. Dan pergerakan masih akan terus dibayangi kekhawatiran akan inflasi global yang tidak terbendung dan juga menyebabkan capital outflow di pasar modal. Dan terpantau investor terus melego saham-saham dengan kapitalisasi besar, khususnya emiten perbankan. Kita lihat saham-saham big cap, ada BRI yang terkoreksi 0,88%, Bank Sentral Asia terkoreksi 0,66%, Bank Mandiri terkoreksi 3%, lalu ada Elang Mahkota Teknologi yang terkoreksi 6,81%, ada Astra Internasional terkoreksi 1,06%, dan Telekomunikasi Indonesia menguat di 0,7%. Namun ada yang menarik di sini, di tengah anjloknya IHSG terlihat investor justru memborong saham-saham consumer, khususnya yang non-cyclical. Ini tak lain imbas dari libur panjang Lebaran yang membuat tingkat konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Dan ini terbukti dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,34% pada kuartal 1 2022. Dan kita lihat saham-saham consumer, ada Unilever Indonesia yang menguat hampir 9%, ini yakni di 8,98%. Lalu ada Indofood CBP Sukses yang menguat 7,77%, dan Indofood Sukses yang menguat 3,67%. Dan jadi bisa dikatakan sektor consumer ini menjadi resilience di tengah jatuhnya bursa saham domestik dan regional. Dan demikian yang menjadi perhatian investor hari ini.